شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kamu beribadah ini untuk kemudahan, bukan untuk kesulitan. Wala yuridu bikumul usra. Dan juga dalam hadis, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Ternyata ibadah ini lebih mudah daripada kita mencari rezeki. Berapa banyak orang mencari rezeki tidak dapat pekerjaan. Tapi orang beribadah, yang miskin pun, yang kaya, yang sakit, apalagi yang sehat bisa. Menunjukkan mulianya ibadah. Dan ibadah ini bukan hanya sekedar mudah, tetapi manfaatnya mengalahkan urusan dunia. Kalau kita mendapatkan harta yang banyak, mati tidak kita bawa harta itu. Tetapi orang beribadah yang dibawa adalah amal solehnya. Karena Allah berfirman, man amila shalihan fali nafsi. Orang beramal saleh itu untuk dirinya. Di antara penjelasan yang akan kami sampaikan di sini, sesuai dengan ketentuan dari pengumuman tadi, bahwa siam atau puasa itu mengajarkan ketakwaan, membina kita menjadi orang yang takwa. Karena orang takwa itu orang paling mulia. Tidak ada kemuliaan yang melebihi ketakwaan. Karena itu Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia kamu itu di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Adalah paling takwa, paling ibadah. Karena orang beribadah melaksanakan perintah Allah. Setiap orang melaksanakan perintah Allah mesti baik. Tidak ada kejahatan bagi orang sholat. Tidak ada perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang siam. Tidak ada perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang baca Al-Quran, apalagi orang berzikir. Subhanallah, itu kenikmatan yang harus kita fahami. Nah, siam ini juga diantaranya melatih kita untuk meningkatkan ketakwaan kita. Lalu takwa itu artinya apa? At-taqwa ini bahasa Arab, mempunyai makna al-wiqayah, membentengi diri dari perbuatan dosa. Karena itu orang yang siam mencegah yang haram, bahkan mencegah yang halal. Minum, makan, kumpul istri yang asalnya siang hari boleh, kita diharamkan oleh Allah Ta'ala mentaatinya. Ketika kita mampu menghentikan apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, berarti kita hendaknya berhentikan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ini satu hikmah yang harus kita fahami. Dan judul itu mengambil dari ayat. Jadi puasa adalah mengajarkan kita takwa dengan dasar ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, dipanggil yang beriman, diwajibkan kamu siam, puasa sebagaimana orang dulu diwajibkan oleh Allah Ta'ala puasa. Tapi puasa kita ini lebih sedikit dibandingkan puasanya orang dahulu. Kita 1 tahun hanya 30 hari. 30 hari ini seperti 300 hari.
Karena satu amal baik digandakan 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Satu amal kebaikan dibahal 10. Kita sholat tarawih 11 rakaat dikalikan 10. Nah, siam 1 hari seperti siam 10 hari. 30 berarti 300 hari. Maka ditambah dengan 6 Syawal menjadi 360. 36 hari semisal kita siam 1 tahun. Subhanallah. Dan siam ini banyak faedahnya. Di antara as-saumu junnah. Siam itu membentengi diri dari perbuatan maksiat, membendung kemaksiatan. Bahkan beliau bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yauman fi sabilillah." Tidaklah salah seorang hamba yang siam 1 hari fi sabilillah, melainkan ba'atallahu dzalikal yaum wajhahu minan nari 70 kharifan. Allah akan menjauhkan orang itu dalam 1 hari siam itu selama 70 tahun dari api neraka. 1 hari. Kita tidak menjumpai keuntungan dunia semisal kita beruntung di dalam masalah ibadah. Karena itu bersyukurlah. Cuma beribadah ini tantangannya hawa nafsu. Nah, ya, orang bekerja nafsunya cenderung, tapi orang beribadah kadang-kala dihalangi oleh nafsu. Karena Allah berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu. Karena nafsu ini menyuruh kita kepada yang jahat. Tapi kalau kita serang nafsu ini dengan kita tetap istiqamah, bersabar, ya, Allah Ta'ala berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Ini kunci kita bisa melaksanakan ibadah, 2 kunci. Pertama harus sabar. Kenapa harus sabar? Karena kita ini, jiwa kita, maknanya hawa nafsu tidak senang dengan ibadah. Tapi main-main senang, cari dunia walaupun capek senang, tapi ibadah menghalangi. Tapi kalau kita serang harus bersabar, wa tattaqu, dan kita tetap takwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Semua tipu daya hawa nafsu kita, jin-jin yang kufur yang ada di tubuh kita tidak mampu untuk menggoda kita. 2 kunci. Bersabar melaksanakan ibadah, istiqomah bertakwa. Kemudian yang dapat kita ambil kesimpulan, faedahnya takwa ini apa? Atau makna takwa itu apa? Takwa ini imtisalu bi awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa itu melaksanakan perintahnya Allah yang wajib, seperti siam, sholat wajib, dan juga perintah-perintah sunnah seperti sholat tarawih kita berjamaah. Tidak ada sholat tarawih dan witir berjamaah kecuali bulan Ramadan, menunjukkan mulianya bulan Ramadan ini. Dan sudahkah kita tahu Bapak dan Ibu, pahalanya bagi orang sholat tarawih dan witir berjamaah ini? Man shalla ma'al imami hatta yansarifa faka'annahu shallal laila kullahu. Nah, siapa yang sholat tarawih dan witir, bukan witirnya di rumah, sholat tarawih dan witir bersama imam sampai selesai, ditulis oleh Allah Ta'ala seperti kita sholat semalam suntuk mulai maghrib sampai subuh. Orang itu berdagang kalau tahu keuntungannya tidak malas, kepanasan, lupa panas itu dengan menghitung duitnya. Padahal kalau kita ini berdagang 1 hari mendapatkan 5 gunung umpamanya, berarti 1 bulan berapa itu? Lalu untuk apa 5 gunung 1 hari itu? Perut kita lihat pada waktu siam, pada waktu kita sahur, ya, kurma 7 itu cukup 1 hari. Waktu berbuka ketika kita mendapatkan air yang segar, makan sebentar, ternyata kuat 1 hari kita siam. La haula wala quwata illa billah. Jadi dunia ini tidak banyak kita butuhkan, apalagi umur kita 60-70. Rumah kita bangun 700 tahun, kita tempati hanya 70-60. Kalau orang itu umurnya sampai 100 lebih sudah ngoyo dia, tidak bisa duduk, sakit. Nah, tapi kalau kita beramal ibadah, amal ini akan kita bawa di akhiratnya nanti. Karena orang sudah meninggal dunia, besok tidak ada perintah tarawih, perintah siam, tidak ada. Hanya yaumul jaza,
Dikatakan yaumuddin, yang ketika kita baca ayatnya pada waktu surat Fatihah, itu namanya hari pembalasan. Makanya kita di dunia ini bagaimana wasari'u ila mahfiratim mir rabbikum, bersegera untuk beribadah kepada Allah. Dan makna takwa nomor 2, menjauhi larangan Allah. Nah, ini orang-orang yang beruntung. Nah, keuntungan bertakwa ini banyak sekali. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, Allah akan mencarikan jalan keluar dari semua kesulitan. Bayangkan para nabi, banyak orang yang membunuh beliau. Perang, dikatakan gila, disihir, tapi tetap Allah Ta'ala menjaga mereka. Karena Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu. Yang demikian itu Allah hanya menolong hambanya yang beriman. Wa annal kafirina la maula lahum. Orang kafir tidak ada penolongnya. Kemudian manfaat daripada takwa kita siam ini, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberi rezeki yang tidak terduga, terutama rezeki keimanan. Nah, rezeki iman ini tidak bisa dibeli, tidak bisa kita curi, pinjam imannya seorang tidak ada, tidak bisa. Tapi kalau rezeki berupa duit, kita bisa utang. Kadang-kadang duit kita dihutang tidak kembali, dicuri, jatuh tidak hilang. Siapa yang bisa mencuri rezeki berupa iman, berupa ibadah? Nah, ini yang harus kita syukuri. Demikian juga ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala memudahkan semua urusannya. Nah, ya. Ternyata untuk mencari kemudahan itu bukan dengan harta yang banyak, bukan harus latihan maraton, tetapi dengan ibadah kita kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dimudahkan urusannya. Bayangkan para anbiya banyak yang memusuhi para sahabat, tapi dibuat tenang oleh Allah Ta'ala. Kemudian juga faedah yang lain, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi. Dalam surat At-Tolak itu kumpulan dari faedah takwa itu. Siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memudahkan semua urusannya. Wa yu'zim lahu ajra, dan Allah akan menggadahkan pahalanya dan menjadi manusia yang paling baik di dunia. Bayangkan para ulama karena ketakwaannya dia pada Allah Ta'ala tidak terkenal sebagai pencuri, bukan penzina, bukan pemabuk. Nah, lihat para anbiya, kekuatan mereka, kekuatan takwa, kekuatan iman. Demikian juga wa mayyat, Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam satu hadis, ittaqillaha haitsu ma kuntah. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ya, di rumah. Bayangkan kita siam. Kalau kita siam ini tidak takwa kepada Allah, haus, minum kita. Lapar, makan kita. Bertemu dengan istri akan kumpul, tapi karena merasa diawasi oleh Allah, subhanallah, 12 jam ternyata mampu kita ini menahan haus, mampu menahan lapar, mampu menahan syahwat kita. Karena apa? Allah yang menjaganya. Nah, inilah faedah-faedah di dalam takwa ini. Karena itu perintah Allah Ta'ala banyak sekali dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan ilmu. Kita amalkan, kita jauhi larangan Allah Ta'ala. Begitulah kaum muslimin. Indahnya firman Allah Ta'ala memberi kabar gembira kepada kita, bagaimana kita tingkatkan ketakwaan kita ini dengan siam, dengan baca Al-Quran, dengan sholat malam, dengan berinfak, dengan bersabar. Itulah insya Allah yang akan kita nikmati ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat disampaikan. Semoga kita, siam kita yang sekarang sudah 14 hari ini, diberi oleh Allah Ta'ala kekuatan kita sampai bisa sampai pada akhir siam, sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghapus dosa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin
wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.